biar jelas dilepas aja katanya. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita dari perwakilan Indonesia Food Bank dan Selikui. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, stay safe and stay healthy. Dimanapun teman-teman berada. Kita di sini pengen ngobrol-ngobrol aja lah terkait progres program Ramadan Berbagi yang telah diselenggarakan kurang lebih sudah seminggu lah kita melakukan. 2 minggu. 2 minggu ya? Seminggu lebih. Ya, seminggu lebih. Iya, karena memang kita programnya itu tiap seminggu sekali. Oke, dan perlu teman-teman ketahui semuanya, dan saya ucapkan terima kasih. Dana yang terkumpul itu ada berapa? Untuk sampai saat ini Ada dana yang masuk itu sekitar 9.180.650. Oh iya. 9 juta lebih lah. 9.100.000. Iya, dan itu di luar daripada sembako ya. Ya, sembako yang awal. Iya, di luar sembako itu dana yang terhimpun saat ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki yang teman-teman salurkan, rezeki yang teman-teman bagikan dapat dilipat gandakan di Amin. bulan yang penuh berkah ini. Amin. Amin. Nah, to the point aja. Langsung ke intinya ya? Langsung intinya aja. Boleh. Jadi food bank ini apa sih gitu. Jadi takutnya teman-teman kan banyak yang nanyain food bank, Selikui itu apa sih gitu kan. Gitu. Mungkin nanti kalau food bank urusan gua, Selikui urusan nggak Zimam apa-apa. ya. Zimam yang Mulai jelasin. dari food bank dulu nih. Ini salah satu ketua food bank regional Serang kebetulan nih, rekan saya juga. Tolong ceritakan sekilas saja Kang. Oh gitu. Mungkin sebelumnya kenalan dulu kali ya. Iya, bener juga. Iya. Nama saya Firza, asli dari Serang, dan saat ini aktivitasnya ngajar sebenarnya sambil kuliah juga, belum beres. Gitu ya. Dan juga diamanahkan sebagai ketua regional Serang Food Bank yang ada di Serang, kota kabupaten. Apalagi ya profilnya ya. Mungkin sekilas tentang Food Bank itu gerakan sosial yang terdiri dari anak-anak muda yang ada di Serang, ada di Banten khususnya. Emang awalnya berdiri dari Cilegon, salah satu anak muda juga menghimpun teman-teman yang di Cilegon, Serang, Pandeglang, Tangerang, dan sebagainya. Akhirnya terbentuklah Banten Food Bank yang akhirnya meluas ke beberapa daerah menjadi Indonesia Food Bank. Fokus kami adalah mengentaskan kelaparan sama gizi buruk. Sebenarnya fokusnya dua. Ya, untuk anak-anak yang terkena gizi buruk sama yang kelaparan. Fokusnya itu, dan sudah berdiri kurang lebih 4 tahun. 16 ya, dari tahun 2016. Itu sih. Nah, Selikui. Ini Selikui ini asal katanya dari kata selikur. Kalau dalam arti bahasa Serang, selikur itu artinya 21. Nah, cuma kita biar lebih kinian aja ya. Kinian, oke. Jadi namanya Selikui. Selikur, kuy gitu. Ya, Selikui kuy. Nah, ini angkatan 21 dari lulusan 62 Kota Serang. Nah, angkatan ini biasanya setiap tahunnya ada kegiatan, baik itu kegiatan di internal maupun kegiatan di eksternal. Salah satunya adalah kegiatan charity ya, untuk sosial berbagi. Kebetulan di Ramadan kali ini kita kerjasama dengan Food Bank untuk bersama-sama membuat sebuah program Ramadan Berbagi bagi teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Seperti itu. Nah, emang awalnya karena emang dampak sih ya, karena dampak dari COVID-19 ini ya, itu sih awal gerakan kita ya sebenarnya ya. Karena melihat ya banyaknya yang terdampak COVID-19 ini, akhirnya cobalah kita gerak gitu. Emang awalnya sih sebenarnya dari Food Bank, awalnya itu sebelum Ramadan ya. Ya kita nih sebenarnya ada beberapa tim lagi nih. Iya. Saya yang belum bisa hadir ini, tim kita yang bergerak ini. Awalnya dari tempat-tempat ngopi gitu ya, di salah satu kafe lah kita ngobrol-ngobrol segala macem. Akhirnya ayolah gitu. Kenapa nggak kolaborasi gitu ya, nggak collab gitu ya. Anak-anak Selikui sama Food Bank gitu ya. Akhirnya dibentuk lah gitu. One day donation gitu ya. Hari ini donasi, besok dibagi. Karena emang kita udah siapin sih sebenarnya 30 paket di awal itu untuk disalurkan. Ditambahkan sama donasi dari teman-teman Selikui gitu. Iya.
Awalnya sih seperti itu, akhirnya ternyata antusias dari teman-teman kita di food bank, di Selikuy, juga masyarakat umum Iya. itu sangat luar biasa gitu ya. Kita dalam sehari ya 24 jam ya, kalau nggak salah kita malam Sabtu memposting gitu ya, mengagendakan, mengkampanyekan untuk donasi ini, sampai malam minggunya 24 jam kurang lebih itu terkumpul 4 jutaan ya dalam sehari. Untuk sampai saat ini kurang lebih seminggu lebih ini ya, kurang lebih seminggu lah, ini sudah mencapai 9.180.000 rupiah. Nah, memang pada awalnya tadinya niatnya kita sekali aja kita penyaluran, karena waktu itu kita lihat wah ternyata dampak COVID ini yang kita rasakan memang karena kita tahu kondisi di lapangan lah, terus juga teman-teman ada yang membantu juga untuk pengumpulan data, memang sangat-sangat berpengaruh dampaknya COVID ini terhadap Hampir semua gitu ya. Iya. Semua lini kehidupan itu nggak ada yang nggak kena gitu. Nah. Semua ya masyarakat kecil sampai yang besar pun kena semuanya. Guru-guru pun saya termasuk yang kena gitu. Iya, dan dampaknya sangat-sangat masif sekali gitu kan. Sehingga kita ingin tergerak benar-benar untuk bisa membantu perekonomian, untuk bisa ada harapan di pandemik yang sangat memprihatinkan ini ya. Nah, kenapa kita nyalurinnya bertahap? Biasanya kita tiap hari Sabtu atau tiap hari Minggu. Karena dalam satu minggu itu kita pengen punya data dulu nih. Gitu ya. Jadi sebelum kita penyaluran kita harus tahu benar nggak sih orang ini layak gitu kan, warga ini layak mendapat bantuan, backgroundnya apa gitu kan. Apakah dia memang terdampak COVID gitu kan, atau memang dia kaum duafa, fakir gitu kan, Atau janda, janda kayak gitu jompo kan. gitu ya. Seperti itu, sehingga kita benar-benar memberikan penyaluran yang tepat gitu kan. Jangan sampai ya kita tidak ingin memberikan penyaluran untuk kepada yang bukan haknya gitu kan. Ya, gitu. Jadi benar-benar bermanfaat yang telah kita salurkan itu. Dan berapa sih jumlah paket yang sudah disalurkan nih? Ada Untuk sampai saat ini tanggal 10 Mei ya, sudah kurang lebih 225 paket yang kita salurkan di beberapa titik di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan juga kemarin kita menyalurkan di korban banjir ya, penyintas banjir di Cilegon. Kurang lebih ada 225 paket yang sudah kita salurkan di beberapa titik. Iya sih. Nah, paket itu termasuk di dalamnya ada paket sembako, terus juga ada paket takjil dan paket nasi kotak juga di dalamnya gitu kan. Dan memang kita juga terima kasih kepada teman-teman yang di Cilegon Oh iya, teman-teman dari RKP Rumah Kami Peduli yang telah membantu menyalurkan bantuan kepada penyintas banjir di Cilegon. Iya. Jadi kami juga di sini tidak berkolaborasi ya, sebenarnya banyak teman-teman ya, masih banyak teman-teman di luar Selikuy dan Food Bank. Salah satunya juga ada Taman Bacaan Masyarakat Jawara ya, yang kemarin juga membantu di daerah Kasemen dan Banten Lama gitu kan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah terlibat. Badri dan kawan-kawan, terima kasih banyak. Apa lagi, Mam? Terus, nah penyaluran nih kemarin udah penyaluran kemana aja sih? Ya, pertama kita penyaluran di Kasemen yang tadi kita kerjasama sama TBM Jawara, Taman Baca Masyarakat. Oh, bukan taman ya, sekarang Teras Baca. Teras Baca Masyarakat Jawara yang ada di Kasemen. Kurang lebih 30 paket kita salurkan di Kampung Rujak Beling. Kampung Rujak Beling, ya itu terdampak COVID juga, dan juga mayoritas masyarakatnya emang menengah ke bawah. Iya. Itu 30 paket. Yang kedua, kita penyaluran 10 paket di Kampung Sempu. Ya, Kampung Sempu di dekat Mandua, Kota Serang. Ya, itu karena salah satu anggota kami mengusulkan untuk memberikan dampak lah kepada daerah sekitar sekolah kami dulu gitu ya, alumni Mandua Kota Serang. Nah, ini kita salurkan 10 paket. Itu di tahap yang pertama sama 95 takjil. Itu yang tahap pertama. Tahap kedua, minggu ini kita memberikan donasi sebesar yang pertama 30 paket nasi kotak di Cilegon, di kampung di Kecamatan Grogol yang terdampak banjir. Selanjutnya 25 paket kita penyaluran di Kecamatan Carenang di Desa Mandaya. Itu yang sangat sedih sekali ya, yang mungkin bisa ceritakan sedikit lah yang tentang kakek nenek yang hidup.
Itu bagaimana? Jadi teman-teman memang ketika kami terjun ke lapangan memang kondisinya sangat banyak yang memperhatikan ya gitu kan. Terlebih kita jarang sekali bisa melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan. Memang sebagai mayoritas orang gitu kan, dampak dari wabah ini memang tidak begitu benar terasa gitu ya jika dibandingkan dengan masyarakat yang masih menengah atau apalagi ke atas gitu. Tapi ketika kami lihat di lapangan gitu kan, banyak sekali usaha-usaha kecil yang memang dia harus tutup gitu kan. Betul. Waktu itu kemarin di Banten Lama itu dia karena memang salah satu destinasi wisata, karena nggak ada tempat lagi wisata, nggak ada ditutupnya tempat wisata yang nggak ada pemasukan bagi dia gitu. Terus juga yang tadinya sudah nyetok buah-buahan banyak gitu kan, ya sampai tidak terjual dan akhirnya busuk gitu kan, dan dia rugi gitu kan. Terus juga beberapa masyarakat yang memang dia ekonominya menengah ke bawah gitu. Bahkan waktu di Banten Lama pun masih kita menemukan beberapa ya masih yang salah satunya nenek yang hidup sebatang kara ya. Nenek hidup sebatang kara, dia sendirian, nggak punya keluarga, nggak punya anak gitu kan. Terus dia juga hanya hidup di rumah gubuk lah istilahnya. Ya, rumah kayu lah ya. Rumah kayu, alasnya tanah, belakangnya itu langsung persis kali. Iya. Sungai ya. Terus juga dan belum teraliri listrik ya. Iya, belum ada listrik gitu kan. Dan memang nenek tersebut juga sangat berterima kasih lah tentang pada teman-teman lah. Ya, terutama pada teman-teman yang telah menyalurkan donasinya kayak gitu kan. Nah, itu salah satunya. Terus juga yang kemarin yang di kawasan mana? Di Carenang ya. Yang di Carenang juga itu ada sepasang kakek nenek. Ya, suami istri. Ya, suami istri yang hidupnya berdua gitu kan, dan sudah tidak mampu beraktivitas dengan normal, hanya bisa duduk, hanya bisa berbaring di balai bambu. Nah gitu, tidak ada keluarga, tidak punya anak gitu, sehingga dan makan pun masih dibantu oleh tetangganya gitu kan, mau dihidangkan makanan yang sudah jadi gitu kan. Jadi kalau misalkan kakek nenek situ dapat dapat bantuan bahan mentah, tetangganya yang ikut mengolah dan untuk menyediakan kayak gitu kan, menyediakan yang sudah jadi kayak gitu. Dan hal tersebut sudah kita komunikasikan bahkan sebelumnya juga oleh pihak RT untuk mendapat bantuan dari pemerintah, terutama dinas sosial, karena banyaknya usia-usia lanjut yang butuh penanganan secara khusus lah gitu kan. Karena memang sudah waktunya mungkin kalau misalnya tidak punya sanak family bisa dirawat di panti jompo kayak gitu kan, dan sebagainya seperti itu. Nanti juga kita kasih tahu ya foto-fotonya bagaimana kondisi-kondisi di lapangan juga seperti apa kayak gitu. Dan selanjutnya tadi sampai Carenang ya. Sampai Carenang itu sebanyak 25 paket. Terus juga tahap 2 selanjutnya yaitu di Kampung Unyur sebanyak 10 paket. Dan yang terakhir ini akan kita bagikan mungkin sore ini atau malam ini di Kampung Kadubruk kalau nggak salah ya, di Kecamatan Ciomas. Itu sekitar 25 paket juga. Jadi total keseluruhan yang sudah itu 100 200 ya, ditambah ini yang di Ciomas 25 lagi. Jadi 225 paket yang sudah tersalurkan. Yang selanjutnya ya rencana minggu depan rencana penyaluran terakhir apa? Ya, mungkin ini agenda puncak kami yaitu penyaluran tahap 3. Insya Allah akan disalurkan ke Yayasan Yatim Piatu yang ada di Kecamatan Sobang di Kabupaten Pandeglang. Jadi hampir hampir beberapa kota dan kabupaten di Banten lah kita ya, hampir ya. Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon. Insya Allah yang terakhir kita akan salurkan ke Kecamatan Sobang di Kabupaten Pandeglang. Ya mungkin jaraknya agak jauh ya dari tempat tinggal kita, sekitar 3,5 jam lah untuk sampai ke sana. Di sana kurang lebih ada 40 anak yatim sama 32 duafa-nya. Dan kita sudah berkoordinasi kepada ketua yayasannya. Ya, insya Allah kalau emang teman-teman siap menyalurkan donasinya, siap membantu, ya akan kita salurkan langsung ke lokasi. Sebenarnya pengennya sih kalau dari saya pribadi, Mam ya, pengennya sih ya memberikan kado lebaran lah buat
anak-anak yatim gitu ya, karena ya sedih sekali gitu ya anak-anak yatim ya aduh gitu, nggak punya orang tua dan ya kehidupannya susah dan sebagainya. Ya, gitu. Dan intinya insya Allah minggu depan akan kita laksanakan penyaluran tahap 3 ke panti asuhan. Ya, oh ya, nama panti asuhannya Yayasan Rumah Cahaya. Ke Yayasan Rumah Cahaya. Ya. Dan bagi teman-teman yang ingin menyalurkan rezekinya bisa menyalurkan lewat kami juga bisa. Nanti kita akan bantu untuk bisa menyalurkannya seperti itu. Mungkin nanti rekeningnya di deskripsi aja ya. Deskripsi video ini. Oke, mungkin terakhir harapan ataupun ya ajakan lah buat teman-teman kaula muda ataupun generasi milenial ini ya seperti apa nih? Kalau dari saya sebenarnya apa sih tujuan kita seperti ini? Yang pertama sih kalau gue sih pengennya ya memberikan aura positif gitu loh di tengah di tengah paceklik di tengah wabah corona ini ya masih harus banyak kita memberikan hal-hal positif lah, jangan yang negatif lagi, memberikan gelombang positif kepada teman-teman supaya hidupnya nggak terlalu pusing dengan ketakutan gitu, dengan COVID dan sebagainya. Maksudnya ya ternyata masih banyak juga orang-orang yang membutuhkan di luar sana gitu ya. Betul sekali. Ya sih, memang karena kita juga sebenarnya pengennya stay at home gitu kan, makanya banyak teman-teman yang nanya udah sih ngapain gitu kan, udah mending di rumah gitu kan. Memang kami sadar sih kalau misalnya kita berada di luar rumah itu memang beresiko banget gitu kan, apalagi di tengah wabah yang seperti ini. Tapi juga kami sadar banyak saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan bantuan gitu kan. Dan ini memang pilihan bagi kami, biarkanlah kami yang membantu menyalurkan rezeki dari teman-teman untuk saudara-saudara yang memang benar-benar membutuhkan seperti itu. Dan pokoknya terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah berbagi rezeki di bulan Ramadan ini. Semoga rezeki yang teman-teman salurkan digantikan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja karena kami juga harus melakukan penyaluran ke Ciamas. Karena ya lumayan juga jarak tempuhnya gitu kan, jadi cukup sampai di sini aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.